It's Secret Time. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seorang aktris cantik dan juga berbakat asal Tiongkok. Namanya yaitu Bai Lu. Nah, jadi siapa sih dia? Bagaimana awal mula karirnya dia dan apa saja kisah cinta dan skandal yang pernah menimpa dia nih. Nah, simak terus video kita ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Betul. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu. Siapa tahu nanti ada hadiahnya nih guys ya. Asik. Tolong bantu klik tombol like-nya dan juga bantu share video kita. Oke? Mainkan. Bai Lu atau yang memiliki nama asli Bai Mengyan, dia itu lahir pada tanggal 23 September tahun 94 di Changsou, Jiangsu, China. China. Jadi masih muda ya sebenarnya. Masih muda. Atau lagi ranum-ranumnya. Oh, Sejak kecil sejak kecil Bai Lu ini memang telah menunjukkan minat yang kuat dalam dunia hiburan. Jadi pada tahun 2012 itu dia sempat partisipasi dalam audisi luar negerinya SM Entertainment. Korea ya? Korea, SM Keren Korea. nih. Jadi dia melakukan di China kayaknya ya. Betul. Cari bakat-bakat dari China. Nah, cuman sayangnya nih, dia tuh tidak terpilih. Tetapi meski demikian, Bai Lu tuh orangnya tidak menyerah. Dan dia terus berusaha. Dan akhirnya pada tahun 2015, dia tuh berpartisipasi dalam serangkaian film pendek nih yang diproduksi oleh Cat3 Studio. Jadi nggak sia-sia usahanya guys ya. Tetap Memang harus ada seperti itu hasilnya. ya. Jadi walaupun dia tidak keterima di yang satu perusahaan yang besar, dia tetap berjuang. Coba yang lain. Betul. Ada banyak jalan ke Roma. Itu dia. Akhirnya karir aktingnya Bai Lu ini dimulai pada tahun 2016 ketika dia mendapatkan peran pertamanya di serial televisi Chowke. Namun penampilannya yang paling menonjol itu sebenarnya datangnya ketika dia membintangi sebuah drama sejarah. Di tahun 2018 ya. Judulnya Untouchable Lovers. Oke. Ini agak unik sih, karena Bai Lu ini memerankan dua karakter sekaligus. Wah, yang luar biasa nih. Itu memang paling susah, bro. Iya. Paling susah ya, karena satu karakter aja sebagai artis itu kita untuk mendalami jiwa itu butuh konsentrasi. Apalagi dua. Harus all out ya. All out. Wah, itu bisa pusing banget sih. Dan biasanya kalau misalkan dia dua karakter sekaligus pasti jomplang nih. Iya. Beda ya. Iya, benar. Satu cowok, satu cewek, atau satu penjahat, satu orang baik. Kadang ya susahnya kan? apa? Kadang takutnya pada saat dia memerankan si tokoh satu ini, Ke bawah. si tokoh ini ke bawah. Itu paling susah nih. Jadi tokohnya apa tuh dua perannya tuh? Nah, yang pertama itu dia sebagai Jenderal Hua Xuan. Jenderal sebagai laki-laki dong. Sangar gitu kan. Tapi yang kedua itu dia sebagai selir. Wanita yang menggoda. Jadi itu dia sebagai Lei Yun, selir pangeran yang kejam dan licik. Nah, karena penampilannya itu dia sampai dapat penghargaan. Wah, luar biasa. Memang Berarti dia susah kayak lu bilang. Iya, dia Ya kan? berhasil berarti. Penghargaan apa tuh, bro? Penghargaannya adalah Best Newcomer di IKI All Star Carnival. Wah, keren ya. Nah, karena itu, jadi Bai Lu tuh banyak membintangi drama-drama populer lainnya tuh, kayak The Legends, ada Arsenal Military Academy, lalu ada Love is Sweet, One and Only, Forever and Ever, Till the End of the Moon, dan Ordinary Greatness. Banyak ya? Banyak ternyata. Dan itu tuh serial semua ya. Nah, karena dia tuh dikenal karena kemampuannya untuk menjiwai, sangat menjiwai di dalam peran-perannya. Menyelami ke dalam peran. Keren banget ya. Contohnya tuh kalau dia lagi memerankan sebagai Ratu Iblis, wah dia tuh benar-benar kayak Ratu Iblis, jahat banget gitu kan. Atau jadi seorang desainer game, atau jadi tadi jenderal. Benar. Nah, itu desainer game tuh dia tuh perannya ceria, bro. Ratu Iblis yang tadi dong, si selir jahat lah. Iya. Nah, yang tadi waktu dia desainer games tuh dia harus ceria. Jadi dia tampil ceria gitu. Jadi hilang sifat-sifat yang jahatnya tuh nggak ada. Itu keren. Jadi hebat ya dia kemampuan aktingnya ya. Jadi bisa jadi bunglon ya, berubah-ubah. Jadi selain menjadi aktris drama, Bai Lu juga ternyata seorang model iklan. Oh, keren. Dia juga dinobatkan sebagai duta atau brand ambassador untuk beberapa brand nih. Itu tuh brand apa aja nih? Nah, ada Michael Kors, lalu ada Hourglass, Olay, Amortal, lalu ada juga
merek sepatu desainer Itali yang namanya Sergio Rossi dan masih banyak lagi. Nah, keren itu berarti dia menjadi model iklan itu nggak nasional aja, tetapi internasional juga kan? Betul banget bro. Jadi memang dia laris manis lah. Nah, selain itu juga ya, tadi kan kita udah bahas tentang actingnya dia memang menjiwai sekali, berhasil. Terus modeling. Nah, ternyata nih Bailu ini juga bisa nyanyi dan dia tuh sangat berprestasi dalam nyanyinya ya. Dan contohnya tuh Bailu juga sebagai pengisi lagu drama di Untouchable Lover. Oh, soundtracknya ya? Soundtracknya, betul. Nah, dia yang nyanyi itu ada di tahun film 2018 yang ya. tadi juga kan? Arsenal Military Academy. Betul, itu tahun 2019, sorry, betul. Lalu dia juga sempat buat single ternyata. Judulnya My Sugar di 2021 dan Floating Universe 2022. Keren berarti. Di luar dugaan ya, ternyata multi talented ya. multi talenta sekali. Namun seperti banyak selebriti lainnya nih ya, Bailu ini memang makin kondang, anginnya makin kenceng. Betul sekali. Jadi banyaklah skandal-skandal dan rumor-rumor yang timbul nih. Ya, jadi mungkin kalau rumor tuh ya belum tentu benar ya, karena kan istilahnya juga rumor atau gosip gitu kan. Susah dibuktikan. Betul, tapi ada juga yang disebut skandal. Nah, kalau skandal itu ya memang terjadi gitu kan. Nah, kita tapi akan ditutup-tutupi. dan kita juga akan bahas nih beberapa skandalnya atau rumornya ya. Itu yang pertama tuh skandalnya dia, ini skandal. Dia tuh dengan Sukai, bro. Ada apa? Kisah cinta. Kisah cinta. Jadi setelah penayangan The Legends ya, memang netizen ini sempet ngompor-ngomporin si Bailu sama Sukai ini sebagai seorang pasangan yang serasi. Gara-gara ada satu adegan romantis di film itu, bro. Diviralin terus Hot tuh. Sekali, iya. Menjiwai sekali ya. Nah, karena kan memang kalian actingnya Bailu nih bisa menjiwai. Betul. Kayaknya pas adegan gitu hot banget. Jadi viral nih. Iya, jadi secara viral. online gitu dan ya. si Sukai jadi juga kesambet gitu kan. Kalau kata bahasa Sunda mah digaleuy. Iya. Nah, kan jadi demi memenuhi keinginan para penggemar untuk melihat mereka tuh bersama lagi di dalam banyak proyek. Nah, akhirnya mereka tuh berkolaborasi lagi nih. Iya, yang tadi Arsenal Military Academy dan Imperial Cuisine. Betul. Nah, jadi memang ini aji mumpung ya. Mumpung lagi heboh, pasangan berdua ini Sikat terus. Tapi memang harus seperti itu sih. Iya. Kan? Nah, jadi ada sisi negatifnya, bro. Oke. Ketika mereka lagi popularitasnya lagi tinggi-tingginya nih, lagi hype-hype-nya, penggemar lagi suka dengan mereka berdua. Karena kan beritanya banyak di mana-mana. Tiba-tiba nih ada yang nongol, bro. Hubungan dari masa cewek lalu. Nih, cewek ya. Namanya tuh siapa? Dajin. Jadi ini mantan pacarnya si Sukai. Oke. Dia seorang selebriti internet. Jadi sempet bikin heboh karena si Sukai ini dituduh melakukan pelecehan dan selingkuh dengan Bailu. Jadi waktu itu mungkin si Sukai ini masih pacaran sama si Dajin. Tapi berhubungan sama Bailu. Jadi hubungan mereka tuh rusak gara-gara si Bailu ini. Berarti si Bailu sebagai pelakor gitu kan? Sampai-sampai Dajin ini bilang kalau dia sempat lihat foto, dia mengenali ada spray yang dia beli buat Sukai. Si Dajin beliin spray buat Sukai. Dipakai sama Bailu. Iya. Jadi fotonya yang upload si Bailu. Jadi kok bisa spray yang gue beliin ada di Bailu? Berarti si Dajin juga sampai ngejek ya? Gue juga bingung sih bawa spray ke rumah pacar gitu ya. Ya si Dajin tuh pernah sampai ngejek mereka kalau mereka tuh berani berbaring di spray yang dia beliin gitu kan. Lu nggak modal banget sih. Asik. Dikasih ya udah lah ya. Lalu ada laporan selanjutnya menunjukkan kalau Sukai ini memang sering mengunjungi Bailu pada larut malam. Latihan dialog. Tapi mungkin menurut Dajin itu selingkuhnya tuh di situ tuh, gitu kan? Bisa jadi. Jadi meskipun mereka ini menghadapi rumor yang merugikan, jadi memang nggak ada tanggapan resmi yang diberikan oleh selain Sukai yang mengakui bahwa dia memang pernah memukul pacarnya sebelumnya. Dan dia memang udah tobat lah. Dia minta maaf. Itu gitu sih menurut rumor ya. Iya. Rumor. Nah, jadi ternyata tuh ada bocoran klip, yaitu Sukai sama Dajin yang menunjukkan sisi lain dari cerita itu rumor tersebut. Jadi sebaliknya dari si Sukai yang katanya melakukan kekerasan. Jadi ada foto yang beredar tuh kalau Dajin yang melakukan kekerasan sama si jadi Sukai. bukan Sukai ya. Betul, justru malah si Sukai ini yang menjadi korban kekerasannya sebetulnya. Ini ada
ada klipnya gitu, ada bocoran klipnya kan. Nah, tuduhan Bailu merupakan selingkuhannya Sukai juga nggak bisa dibuktiin. Nah, ini mah nggak ada bukti apapun ya. Iya, akhirnya Bailu pun melepaskan gelarnya sebagai seorang pelakor. Karena emang nggak terbukti. Berarti si Dajin memang ngada-ngada nih ya, memang dia nggak suka aja gitu. Kalau si Sukai masih Dajin Bailu bareng. Bapak Sukai sama Bailunya jalan bareng. Jadi dia cari-cari lah. Iya. Kecewaan. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke skandal yang kedua ya. Jadi pada tanggal 24 September 2022, nah ini ada sebuah entertainment yang bernama NetEase. Itu dia melansir bahwa paparazzi Liu Dachui ya namanya ya. Dia tuh mengekspos tentang dugaan kalau Bailu ini sama Chang Ling-he lagi menjalin hubungan. Oh, kayak yang kedua nih, sama lagi nih. Setelah Sukai beres. Udah ditinggal tuh ya. Ditinggal Ke Chang Lie-he. Chang Lie-he nih. Jadi memang mereka itu main bareng di drama China Story of Kuning Palace. Nah, yang baru aja selesai proses syuting pada 8 September 2022 yang lalu. Betul. Jadi mereka itu diduga mengalami cinlok selama lagi. syuting bareng. Emang si Bailu mungkin aktingnya Selain aktingnya dia memang punya karisma yang begitu luar biasa sehingga cowok-cowok tuh sampai lawan mainnya tuh kesambet ya. Selain itu memang rumor yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa keduanya sampai pakai gelang couple. Gelang yang sangat mirip. Lu pernah gitu nggak, Bro? Gue pernah nggak ya dulu? Lupa gue. Lu pernah ada kayak gitu-gitu? Tapi kayak pakai gelang bareng enggak sih kayaknya. Oh, gue dulu cincin bareng. Cincin bareng sih ya. Kalau gue mungkin kalung berlian bareng. Berlian cuy ya. Benghar, Tapi akun penggemarnya Chang Lie-he ini mengeluarkan pernyataan untuk klarifikasi rumor kencan tersebut. Sebentar. Yang klarifikasi ini siapa? Akun fansnya justru. Akun fansnya? Bukan si Chang Lie-he-nya? Bukan. Keren amat ya. Katanya kedua gelang itu memang modelnya sama tapi beda. Oh, mirip aja mirip berarti. Doang. Iya. Jadi katanya tuh memang ini nih nggak ada ya beli masing-masing lah, bukan hadiah, nggak saling ngasih gitu kan. Betul. Jadi memang nggak bisa membuktikan gosip kalau mereka itu pacaran. Kenapa ya istilahnya fansnya si Chang Lie-he ini istilahnya memberikan pernyataan klarifikasi seperti ini. Baru masuk akal nih gua sih tadi. Apa ya gitu. Soalnya kan menurut kita berdua mereka sah-sah aja dan mereka juga cantik. Cocok ya. Cocok, cantik dan ganteng. Oke aja. Oh, ternyata benar yang kata lo bilang. Posesif. Biasalah fansnya yang posesif. Lagian juga kalau misalkan iya pun ya mungkin kita nggak tahu, fansnya juga nggak tahu, ya nggak? Iya betul. Hanya siapa yang tahu nih? Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu dan mereka berdua. Sama si Sukai aja, Sukai sering datang malam-malam. Ya. Oke, lanjut bro. Nah, yang kita lanjut ke skandal yang ketiga ya. Di bulan April 2023 yang lalu nih, tahun ini ya, Bailu nih sempat menuliskan permintaan maaf kepada publik atau umum atas tulisannya dia atau statementnya dia yang mengundang kontroversi. Oh, kenapa nih ya? Jadi, ini bisa terjadi ini gitu ya? Dia minta maaf kepada semua orang lewat akun Weibo-nya atas komentar sensitif terkait gender yang diduga merendahkan pihak tertentu. Jadi menurut dia ini adalah suatu pelajaran buat dia agar lebih berhati-hati ke dalam ucapan ya, dalam ucapan dia, atau mungkin juga jempol, ya nggak? Nah, jadi memang zaman sekarang nih orang-orang agak sensitif, guys. Oh ya, karena sekarang kan internet itu makin luas ya. Jadi semua orang ya sampai ya di dalam pedesaan pun juga bisa tahu berita dari internet kan, dari handphone, dari apa segala macem. Jadi lebih cepat tersebar kan. Ada orang salah ngomong dikit aja. Wah, diekspos. Dan gue sebelnya apa? Hal kecil jadi dibesar-besarkan. Nah, itu. Dan orang terlalu sensitif zaman sekarang. Ya. Lemah orang sekarang. Memang benar sih. Jadi dia tuh memberi pernyataan di dalam sebuah wawancara nih, gitu kan, yang dianggap melakukan toxic masculinity. Ya. Dia tuh ngomong gini di wawancara tersebut. Jadi, wah ini orang tuh agak feminim lah gitu kan, tidak seperti laki-laki sama sekali. Nggak maco. Gitu. Tapi kan cowok emang harus gitu. Ya menurut gue juga harus gitu sih, gitu kan. Kan emang itu yang normal. Kalau lu ngondek, orang bilangnya apa? Iya, bukan cowok ya. Iya kan? Wajar dong. Nah, tapi yang tadi lu bilang, hal kecil dibesar-besarkan. karena dia artis,
dibakar gitu Kalau gue kan. bilang jangan lemah-lemah amat lah jadi orang. Ya kan? Jadi toxic masculinity itu adalah sebuah konsep kemaskulinan terhadap pria di mana seorang laki-laki itu diwajibkan maskulin sesuai budaya masyarakat tertentu. Ya, tapi kan sekarang jangan salah bro. Banyak juga yang cowok yang lemah gemulai itu malah laku. Penonton malah suka di Indonesia ya, khususnya di Indonesia ya. Orang tuh malah suka, kenapa? Lucu gitu kan. Ya mungkin kayak contohnya nih, maaf nih almarhum Olga. Iya. Ya gue juga suka sih ngeliat dia tindakannya lucu. Tesi kan dia hanya peran. Iya betul. Aslinya memang maco, betul. Ya betul. Ya, kayak gitu kan. Dia aslinya. Ya kan? Justru ya di Indonesia sih diterima ya gitu ya. Gitu kan. Apapun itulah ya. Kalau menurut gue sih jangan terlalu sensitif juga lah. Betul sih. Ya tapi susah. Dia artis bro. Iya. Kayak kita sekarang masuk ke skandal yang keempat nih. Di bulan Januari tahun 2023, berarti baru nih, gitu kan. Nah, Bailu tuh menggugat sebuah aplikasi layanan kecantikan dan juga perawatan karena penggunaan fotonya dia dijadikan untuk promosi. Nah, menurut laporan, Bailu ini tuh menggugat perusahaan yang namanya Perfect Creative Technology atas pelanggaran hak ciptanya. Jadi memang katanya dia itu si aplikasi ini pakai fotonya tanpa izin dan dilakukan untuk tujuan komersial. Nah, itu sih memang salah. Iya, soalnya kan bahaya banget ya kalau misalkan foto lu nih dipakai bro, udahnya yang lihat foto lu, oh iya nih, mukanya kaset, bersih kan. Karena produk ini. Ya udah gua perawatan ke sana. Nah bahayanya nih bro, kalau ternyata si produk ini ternyata jadi nggak bener, bikin jadi mukanya jadi ketempuan. Mukanya jadi hancur kan, jadi ikut ketemuan juga kan. Betul. Gitu. Dan memang si Bailu nih gugat lah ya, gugat dan menang atas gugatan ini. Iya sih, betul. Si pengadilan ini memutuskan bahwa Beijing Perfect Creative Technology ini harus segera menghentikan pelanggaran dan menghapus konten yang melanggar yang sudah dipublikasikan itu. Ya sih, setuju sih gua gitu. Dan ya, mereka juga si perusahaan ini harus meminta maaf ya secara terbuka gitu kan, dan memberikan kompensasi kepada Bailu atas kerugian ekonomi yang sebesar 10.000 yuan atau mungkin kurs Indonesia itu 22 juta rupiah. Kecil ya? Kirain 22 miliar bro. Kecil ya? Kecil ya. Kita lanjut ke skandal yang kelima nih. Banyak ya. Lumayan banyak. Atau yang paling baru. Jadi skandal ini menyangkut drama terbaru dari Bailu dan Dylan Wang. Wih, kita pernah bahas nih. Ya. Ini cogan juga nih. Iya. Yang namanya atau judulnya Only for Love. Jadi drama ini tuh sempet dan tayang. Namun karena produser si dramanya itu ada kesandung masalah pajak. Jadi di stop dulu sih dramanya. Oke, berarti ini skandal ini masalahnya bukan si Bailunya ya, tapi produsernya. Nah, karena produsernya tersandung pajak, jadi penayangannya tuh di stop. Yoi, jadi bukan Bailunya lah, tapi tetap jadi cerita yang apa ya? Ya, yang memilukan sih sebenarnya. Nyeret-nyeret si Bailu. Nah, untungnya drama ini berhasil tayang juga nih setelah kurang lebih 6 bulan ketundanya. Lama juga ya, tahun ya. Nah, tapi akhirnya ya lancar-lancar aja. Dan ternyata juga sukses. Ya, kalau gue sih lihat Bailu memang cantik ya. Cantik sih. Dan moga-moga karena dia seorang aktris yang multi talenta bisa berkarya terus ya nggak? Apakah itu dari drama-dramanya, film layar lebarnya, nyanyinya, modelnya makin banyak lagi gitu kan, model iklan makin banyak lagi ya. Ya semoga karirnya makin membaik. Betul, ya kita sih mendoakan yang terbaik lah buat Bailu ya. Gua sih ngefans sama Bailu. Sama. Oke guys, kalau kalian suka sama video kita, tolong bantu share video ini ya guys ya. Oke, it's a wrap. Bungkus!